namaku Anindita. 5 tahun lalu, namaku Anindita Rahayu, SM, manajer proyek di salah satu firma konsultan multinasional paling bergengsi di ibu kota. Hidupku adalah deretan angka, rapat strategis, dan presentasi yang percaya diri di depan dewan direksi. Aku adalah wanita karir. Aku pintar, dihormati, dan yang paling penting, aku mandiri. Bosku, Pak Tirtayasa, sering memujiku sebagai aset perusahaan yang paling berharga. Nindi, katanya suatu kali, kamu punya otak yang lebih tajam dari separuh pria di ruangan ini. Aku menikmati hidupku. Aku punya apartemen sendiri, mobil yang kucicil dengan gajiku, dan tabungan yang terus bertambah. Lalu, aku bertemu Bagas. Bagas Pranadipa. Dia menawan, persuasif, dan tampak memujaku. Dia melihatku sebagai wanita yang lengkap. Dia mencintai kecerdasanku, katanya. Dia mengagumi ambisiku. Kami berkencan selama setahun yang terasa seperti dongeng. Dia melamarku di sebuah restoran mewah, dengan cincin berlian yang berkilau di bawah cahaya temaram. Aku ingin membangun rumah denganmu, Nin, bisiknya. Sebuah keluarga. Tentu saja aku mau. Aku mencintainya. Kami menikah dalam sebuah pesta meriah yang menghabiskan sebagian besar tabunganku dan tabungannya. Awalnya, semuanya sempurna. 6 bulan setelah pernikahan, surga itu mulai retak. Sayang, katanya suatu malam, sambil memijat pelipisku. Aku perhatikan kamu capek sekali akhir-akhir ini. Proyek baru lagi. Aku mengangguk lelah. Selalu. Tapi tidak apa-apa, aku sudah biasa. Dia menghela napas panjang. Aku sebenarnya sudah lama ingin bicara soal ini. Gaji aku kan lebih dari cukup untuk kita berdua. Aku ingin kamu di rumah saja, Nin. Mengurus aku. Nanti kalau kita punya anak, kamu bisa fokus membesarkan mereka. Aku ingin istriku jadi ratu di rumah, bukan jadi babu korporat. Jantungku seakan berhenti berdetak. Berhenti bekerja? Meninggalkan semua yang telah kubangun? Bagas, karirku. Karir kita sekarang adalah keluarga kita, potongnya lembut, namun tegas. Aku rindu punya istri yang menyambutku pulang dengan senyum, bukan dengan laporan deadline. Tolong, lakukan ini untukku. Untuk kita. Aku bimbang selama berminggu-minggu. Pak Tirtayasa bahkan menawariku promosi. Tapi di sisi lain, bayangan Bagas yang kecewa, dan janji, ratu di rumah, terasa begitu menggoda bagi jiwaku yang lelah. Dengan berat hati, aku mengajukan surat pengunduran diri. Rekan-rekan kerjaku terkejut. Pak Tirtayasa menatapku dengan kecewa. Pikirkan baik-baik, Nindi. Pria yang memintamu melepaskan sayapmu mungkin tidak benar-benar mencintaimu, katanya tajam. Aku mengabaikannya. Aku memilih Bagas. Aku memilih menjadi ratu. Ironis. Aku memang berhenti menjadi babu korporat, tapi aku segera tahu apa artinya menjadi babu yang sesungguhnya. Tahun pertama, semuanya masih manis. Aku belajar memasak resep-resep rumit. Aku menata rumah kami yang sederhana. Kami pindah dari apartemenku ke rumah warisan orang tuanya yang lebih kecil, menjadi istana mungil. Bagas tampak senang. Masuk tahun kedua, nada suaranya berubah. Uang belanja bulan ini kok cepat habis? Tanyanya, keningnya berkerut saat aku meminta tambahan untuk membeli gas yang habis. Harga-harga naik, Mas. Ayam se? Kamu itu di rumah seharian, harusnya bisa lebih hemat. Masak yang gampang-gampang saja. Tahu tempe kan sehat, katanya ketus. Itu adalah awal mula segalanya. Uang belanja yang kuterima mulai pas-pasan. Lalu, menjadi kurang. Aku, Anindita sang manajer proyek, mulai berbohong kepada tukang sayur, berjanji akan membayar utang lusa. Lalu hinaan itu datang. Awalnya halus. Kamu di rumah terus kok kelihatannya kusam, sih. Lalu menjadi tajam. Bau dapur kamu, Nin. Coba pakai parfum sedikit. Aku menatapnya nanar. Mas, uang belanja saja kurang. Mana bisa aku beli parfum atau skincare? Dia mendengus. Makanya kreatif. Jangan manja. Dulu kamu pintar, kok sekarang jadi bodoh begini?
Ngatur uang 100.000 saja tidak bisa. Air mataku tumpah. 100.000 rupiah. Dulu, itu uang makan siangku untuk 2 hari. Sekarang, itu harus cukup untuk kami berdua selama seminggu. Aku mulai mengambil pekerjaan serabutan secara diam-diam. Aku membantu Bu Ratna, tetangga kami, membersihkan rumahnya 2 kali seminggu. Aku menyetrika baju Pak RT. Lumayan, tambahan 200.000 sebulan. Cukup untuk membeli sabun mandi yang layak dan sedikit lauk tambahan. Aku menyembunyikan uang receh itu di bawah tumpukan dasterku. Daster? Ya, seragamku kini adalah daster lusuh. Aku tidak lagi punya blus sutra atau blazer yang pas badan. Semua sudah kujual kiloan. Lalu, perempuan itu datang. Namanya Riana. Aku mengenali tanda-tandanya. Aroma parfum wanita yang asing di kemeja Bagas. Telepon yang diterima diam-diam di teras. Jam pulang yang semakin malam dengan alasan, lembur. Aku wanita pintar. Aku tahu suamiku selingkuh. Yang tidak kusangka adalah betapa kurang ajarnya dia. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, Bagas pulang. Tidak sendiri. Dia membawa Riana ke rumahku. Nin, kenalkan. Ini Riana, teman kantor, katanya santai. Riana menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku sadar penampilanku. Daster basah karena keringat dan cipratan cuci piring, rambutku bau asap dapur, dan tanganku kasar. Sementara dia cantik, wangi. Dengan gaun ketat, rambut tergerai, dan riasan wajah sempurna. Dia adalah cerminan diriku yang dulu. Oh, ini istrimu, Mas? Yang sering kamu ceritain itu? Suara Riana melengking manja. Dia menatapku dengan iba yang dibuat-buat. Hai, Mbak. Salam kenal. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Malam itu, aku membuatkan mereka kopi, sementara mereka tertawa-tawa di ruang tamu. Itu baru permulaan. Minggu depannya, Riana datang lagi. Lalu lagi. Sampai pada titik di mana dia menginap. Ada proyek besar di kantor, dia tidak bisa pulang malam-malam, bahaya, dali Bagas. Dia menginap di kamar tamu. Kamar tamu yang persis di sebelah kamar tidur kami. Malam itu, aku bisa mendengar mereka. Tawa mereka. Dan suara-suara lain yang membuat perutku mual dan hatiku hancur berkeping-keping. Aku menangis di balik bantal, memeluk lututku. Aku ingin berteriak. Aku ingin menyeret perempuan itu keluar. Tapi aku tidak bisa. Karena saat aku mengkonfrontasi Bagas keesokan paginya, dia hanya menatapku dingin. Terus kamu mau apa? Marah? Silakan. Mau pergi dari rumah ini? Pergi saja. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu itu sekarang cuma ibu rumah tangga pengangguran yang numpang hidup. Sadar dirimu? Disitulah aku sadar. Aku bukan lagi ratu. Aku adalah tawanannya. Yang lebih menyakitkan adalah sikap ibu mertuaku. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Rumahnya hanya 2 blok dari sini. Dia sering datang tanpa pemberitahuan, dan beberapa kali dia memergoki Riana sedang sarapan di meja makanku, memakai salah satu piyama satinnya. Apa yang dia lakukan? Dia hanya tersenyum pada Riana. Kamu Riana, ya? Cantik, wangi. Bagas memang pintar cari teman, katanya, lalu menoleh padaku yang sedang mengepel lantai. Kamu itu, Nin, jadi perempuan kok jorok banget. Lihat, lantai masih kotor begitu. Pantas saja Bagas tidak betah. Hatiku sudah tidak hancur lagi. Hatiku sudah mati rasa. Aku dibandingkan dengan pelakor di rumahku sendiri. Aku, istri sahnya, diperlakukan seperti pembantu yang numpang makan. Sementara pelakor itu, yang cantik dan wangi berkat uang suamiku, dipuji-puji. Bagas benar. Aku jelek. Aku bau. Aku tidak bisa dandan. Aku tidak bisa kerja. Aku hanya menyusahkan dia. Aku menjadi persis seperti apa yang dia inginkan, cangkang kosong yang tak berdaya. Sampai suatu hari, Riana, dengan senyum liciknya, berkata di depanku dan Bagas, "Mas, aku mau kita segera menikah. Aku tidak mau sembunyi-sembunyi lagi. Dan aku mau tinggal di rumah ini." Suruh dia pergi. Aku menahan napas. Aku menatap Bagas,
mencari sisa-sisa pria yang pernah memujaku. Bagas menatapku. Matanya dingin, tanpa cinta, tanpa belas kasihan. Kamu dengar, kan, Nin? Katanya. Waktunya kamu pergi. Surga yang kubangun dengan pengorbanan karir dan harga diriku, kini resmi menjadi neraka. Dan aku akan diusir dari neraka yang kuciptakan sendiri. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di lantai dapur yang dingin, bersandar di lemari es yang berisik, memeluk lututku. Suara tawa dan aktivitas dari kamar tamu, kamar yang seharusnya menjadi tempatku menjamu keluarga, kini menjadi kamar pengantin haram mereka, terdengar jelas. Setiap suara adalah sayatan baru di hatiku yang sudah hancur. Pagi datang bukan dengan kelegaan, tapi dengan kengerian. Sinar matahari yang menembus jendela dapur hanya menyoroti betapa kusam dan kotornya daster yang kukenakan, dan betapa matinya harapanku. Pukul 7 pagi, aku mendengar pintu kamar tamu terbuka. Aku mendengar langkah kaki Bagas, diikuti langkah Riana. Aku mendengar mereka menyeduh kopi di ruang makan. Kopiku, gulaku. Aku tidak keluar. Aku hanya budak di rumah ini. Budak tidak bergabung dengan majikan. Pukul 8, pintu dapur didorong terbuka dengan kasar. Bagas berdiri di sana, menatapku dengan jijik. Di belakangnya, Riana bersandar di kusen pintu, melipat tangan, senyum sinis tersungging di bibirnya yang dilapisi lipstik merah cerah. Dia sudah wangi, sudah cantik. Dia tampak seperti pemilik rumah. Nindi, kata Bagas. Suaranya datar, tanpa emosi. Ke ruang tamu. Sekarang. Jantungku berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Kakiku gemetar saat aku berdiri. Aku berjalan melewatinya, dan aku bisa merasakan tatapan Riana membakarku dari belakang. Di ruang tamu, pengadilanku, telah disiapkan. Ibu mertuaku, Bu Darmi, sudah duduk di sofa, seolah-olah dia adalah hakim agung. Dia menatapku dengan ekspresi puas. Duduk, kata Bagas, menunjuk lantai. Bukan sofa, lantai. Aku menurut. Aku duduk bersimpuh di lantai keramik yang dingin, seperti seorang pesakitan yang menunggu hukuman mati. Bagas duduk di sofa tunggal di seberangku. Riana, dengan kurang ajarnya, duduk di lengan sofa di sebelah Bagas, melingkarkan lengannya di bahu suamiku. Kita selesaikan ini sekarang, kata Bagas. Dia menatapku. Tatapan yang sama yang dulu kupikir penuh cinta, kini hanya berisi kebencian. Anindita Rahayu, katanya, menggunakan nama lengkapku seolah-olah aku adalah orang asing. Aku sudah muak hidup denganmu. Kamu itu beban. Kamu tidak berguna. Kamu cuma numpang hidup dan numpang makan di sini. Setiap kata adalah tamparan. Aku menunduk, menatap jari-jariku yang kapalan. Riana, lanjutnya, suaranya melembut saat menyebut nama itu. Dia perempuan yang pantas buatku. Dia cantik, dia wangi, dia mengerti aku. Tidak sepertimu. Ibu mertuaku mengangguk setuju. Benar kata Bagas. Kamu itu sebagai istri gagal total. Rumah berantakan, suami tidak terurus. Kusam, bau dapur, memalukan. Aku ingin berteriak. Aku ingin bilang kalau aku tidak terurus karena uang belanja pun tak pernah cukup. Aku ingin bilang rumah ini kuurus seorang diri sementara dia bersenang-senang. Tapi lidahku keluh. Suaraku telah dirampas bersama dengan harga diriku. Riana terkikik. Sudahlah, Mas. Jangan buang waktu. Cepat selesaikan. Bagas menarik napas panjang. Dia menatapku lurus di mata. Anindita, di depan Riana, dan di depan ibuku, katanya, suaranya keras dan jelas. Aku, Bagas Pranadipa, menceraikan kamu. Aku jatuhkan talak 3 untukmu. Detik ini juga, kamu bukan istriku lagi. Hening. Lalu, tawa itu meledak. Riana tertawa. Tawa yang kencang, bahagia, dan penuh kemenangan. Dia bertepuk tangan pelan. Akhirnya, selamat, sayang, katanya, mencium pipi Bagas. Bagas tersenyum padanya. Lalu dia menatapku lagi, yang masih terpaku di lantai, duniaku runtuh di sekelilingku. Sekarang, katanya, pergi dari rumahku. Air mataku akhirnya jatuh. Mas, aku mau kemana? Bisikku parau. Disinilah hinaan yang sesungguhnya dimulai.
Bagas berdiri, menatapku rendah. Itu bukan urusanku lagi, bentaknya. Kamu pikir setelah aku ceraikan kamu, bakal ada yang mau sama kamu? Kamu itu sampah. Dia berjalan mendekat, berjongkok di depanku. Coba kamu lihat dirimu di cermin. Jelek. Bau. Miskin. Kamu itu perempuan yang tidak bisa dandan dan tidak cantik. Kamu cuma menyusahkan aku selama ini. Riana melangkah maju, berdiri di samping Bagas, menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatunya. Pasti dong, Mas, nggak ada yang mau, katanya, suaranya dibuat-buat manja. Gembel di perempatan sana aja mungkin ogah sama dia. Haha. Bagas ikut tertawa. Mereka tertawa bersama, menertawakan kehancuranku. Ibu mertuaku tersenyum tipis, menikmati pertunjukan. Pergi, raung Bagas lagi. Pergi sekarang juga. Beri aku waktu ambil bajuku. Enggak perlu. Bagas berbalik, berjalan cepat ke kamar kami. Kamar kami. Aku mendengarnya membuka lemari. Sesaat kemudian, dia kembali dengan sebuah tas. Tas belanja kain yang sudah usang, yang biasa kugunakan untuk ke tukang sayur. Dia melemparkan tas itu ke depan kakiku, ke lantai. Isinya tumpah. 3 helai daster kucel. Pakaian dalamku yang sudah longgar. Dan sikat gigi tua. Hanya itu. Itulah nilai dari 5 tahun pernikahanku. 3 daster kucel. Itu, kata Bagas. Cuma itu barangmu di sini. Selebihnya, semua aku yang beli. Ambil sampahmu itu dan pergi. Aku gemetar hebat. Tanganku meraih daster-daster itu, memasukkannya kembali ke dalam tas dengan air mata yang mengalir deras. Rasa sakitnya begitu menusuk, begitu dalam, hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Aku berdiri. Dengan sisa tenaga yang kumiliki. Cepat! Teriak Riana tidak sabar, seolah mengusir anjing kurap. Aku berjalan ke pintu. Setiap langkah terasa seperti menginjak paku. Saat aku memegang gagang pintu, aku berbalik. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Bagas, mantan suamiku, merangkul Riana, pelakor itu, dengan posesif. Ibu mertuaku duduk santai sambil minum teh, seolah baru saja menonton sinetron yang menarik. Mereka bertiga tersenyum padaku. Senyum kemenangan. Senyum iblis. Selamat tinggal, bisikku. Bagas maju dan mendorong punggungku dengan kasar hingga aku terhuyung keluar. Pergi. Jangan pernah kembali. Dia membanting pintu tepat di depan wajahku. Aku mendengar suara tawa Riana sekali lagi dari dalam rumah, sebelum suara kunci yang diputar mengakhiri segalanya. Aku berdiri di teras. Sendirian. Dengan daster yang menempel di badan karena keringat dingin, dan tas kain berisi 3 daster kucel di tanganku. Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku tidak punya ponsel. Aku tidak punya apa-apa. Hanya ada hati yang sakit, terluka, dan rasa hina yang tak terperi. Aku berjalan tanpa arah. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi saat aku berjalan menjauh dari rumah yang telah menjadi nerakaku itu, di tengah isak tangisku, sebuah sumpah kecil lahir. Mereka akan membayarnya. Entah bagaimana caranya, mereka akan membayar semua ini. Aku teringat sahabat lamaku, Dewi. Dia punya toko kelontong kecil di seberang kota. Jauh sekali, tapi hanya dia yang kupunya. Maka, aku mulai berjalan kaki. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Berjam-jam. Kakiku melepuh di dalam sandal jepit tipis yang kupakai. Matahari siang bolong memanggang kulitku. Perutku perih, bukan hanya karena lapar, aku sudah terbiasa lapar, tapi karena mual oleh asam lambung yang naik akibat stres dan hinaan. Setiap langkah, kata-kata mereka terngiang. Jelek, bau, miskin, gembel pun tak ada yang mau. Sampah, air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa perih di mata dan kehampaan yang menganga di dada. Aku memeluk tas kain berisi 3 daster kucel itu seolah itu adalah satu-satunya hartaku di dunia. Dan memang, itulah kenyataannya. Aku berjalan melintasi kota. Dari perumahan elit yang ironisnya tak jauh dari rumahku, menyusuri jalan raya yang bising, masuk ke ganggang sempit untuk memotong jalan. Aku, Anindita Rahayu, SM, manajer proyek yang dulu presentasi di ruangan ber-AC dengan blazer mahal,
kini berjalan gontai seperti gelandangan. Sore menjelang malam, akhirnya aku sampai. Sebuah toko kelontong kecil di sudut jalan yang ramai. Toko Dewi, sedia kebutuhan pokok. Aku berdiri di seberang jalan, ragu. Dewi adalah sahabatku di universitas sebelum aku bertemu Bagas. Setelah menikah, Bagas pelan-pelan menjauhkanku dari semua temanku, termasuk Dewi. Aku malu. Malu dengan penampilanku. Malu dengan nasibku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Dengan sisa-sisa keberanian, aku melangkah masuk. Lonceng kecil di atas pintu berbunyi. Seorang wanita yang sedikit lebih berisi dari yang kuingat, dengan senyum ramah, sedang melayani seorang ibu. Iya, Bu. Telurnya yang ini bagus, katanya. Itu Dewi. Dia tampak lelah, tapi bahagia. Dia selesai melayani pembeli itu. Terima kasih, Bu. Lalu dia menoleh padaku. Senyumnya sedikit memudar, berganti jadi tatapan bingung. Maaf, Mbak, cari apa? Maaf, Mbak, kami tidak memberi sumbangan. Dia mengira aku pengemis. Jantungku seperti diremas. Aku tidak menyalahkannya. Aku melihat pantulan diriku di kaca kulkas minuman. Rambutku lepek tak beraturan, wajahku kotor bekas air mata yang bercampur debu, dasterku kusam, dan aku bau. Bau penderitaan. Woi! Suaraku pecah, lebih mirip desisan. Dewi memicingkan matanya. Weh, ini aku, bisikku, air mata yang kukira sudah habis, kembali menggenang. Nendi. Mata Dewi membelalat. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Nendi? Anindita? Ya Allah! Dia berlari memutari meja kasir, menarikku. Dia tidak peduli aku kotor atau bau. Dia memelukku erat. Nendi, kamu kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Ya Tuhan, Nendi. Di dalam pelukan pertamanya setelah bertahun-tahun, pertahananku runtuh. Aku menangis. Bukan tangisan diam, tapi raungan. Raungan seorang wanita yang telah diinjak-injak, dihina, dan dibuang. Aku meraung, melepaskan semua rasa sakit, semua penghinaan, semua ketidakberdayaan. Dewi tidak bertanya. Dia hanya memelukku lebih erat, mengusap punggungku, dan menangis bersamaku. Keluarin aja, Nin. Keluarin semua, bisiknya. Dia menutup tokonya lebih awal malam itu. Dia menarikku ke kamar kecil di belakang toko, tempat tinggalnya yang sederhana. Dia mendudukkanku di tepi tempat tidurnya. Sekarang, cerita, katanya, dan aku bercerita. Semuanya. Dari aku disuruh berhenti kerja, uang belanja yang kurang, hinaan, bau dapur, sampai Riana yang menginap, dan puncaknya, perceraian dan pengusiran pagi tadi. Wajah Dewi berubah dari kaget, menjadi iba, lalu menjadi merah padam karena amarah. Bajingan, desisnya saat aku selesai bercerita tentang Bagas. Dan perempuan itu, ular, dan mertuamu. Ya Allah, Nindi, kenapa kamu tahan selama ini? Aku pikir aku bisa memperbaikinya, Isakku. Aku pikir, aku tidak punya pilihan. Dia bilang aku tidak berharga. Dewi memegang kedua bahuku. Matanya menatapku tajam. Dengar aku, Anindita Rahayu. Kamu itu sahabatku. Kamu perempuan paling pintar yang aku kenal. Kamu lulus cum laude. Kamu manajer proyek di usia 27 tahun. Jangan pernah, sekali lagi, biarkan laki-laki brengsek itu mendefinisikan siapa kamu. Malam itu, Dewi meminjamkanku daster bersih miliknya, yang jauh lebih bagus dari 3 daster kucel di tasku. Dia memasak mie instan dengan telur, dan itu adalah makanan paling enak yang kumasukkan ke mulutku dalam beberapa tahun terakhir. Untuk sementara, katanya, kamu tinggal di sini. Bantu-bantu aku di toko. Seenggaknya kamu punya tempat tidur dan makanan. Soal nanti, kita pikirkan nanti. Aku mengangguk, terlalu lelah untuk berdebat. Aku tidur di kasur lipat di sebelah tempat tidurnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur tanpa rasa takut akan siapa yang tidur di kamar sebelah. Bulan pertama adalah kabut. Aku membantu Dewi di toko. Menyapu, mengepel, menata barang,
melayani pembeli. Awalnya aku canggung. Tanganku kaku saat menimbang gula. Otakku buntu saat menghitung kembalian. Enggak apa-apa, Nin. Pelan-pelan aja, Dewi selalu menyemangatiku. Tapi otak Anindita, tidak bisa diam. 2 bulan bekerja di sana, aku mulai melihat pola. Aku melihat cara Dewi mencatat stok di buku tulis yang sudah lecek. Aku melihat dia sering kehabisan barang yang sedang laku keras dan kelebihan stok barang yang lambat terjual. Suatu malam, setelah toko tutup, aku memberanikan diri. "Woi," kataku, "buku catatan kamu mana?" "Yang mana?" Yang buat stok? Iya. Sini, aku pinjam. Aku duduk di meja kasir, di bawah cahaya lampu neon yang remang. Aku mengambil laptop tua Dewi yang biasanya hanya dipakai nonton film. Aku membuka program spreadsheet. Aku mulai bekerja. Aku membuatkan sistem inventaris sederhana untuknya. Aku membuat kolom untuk barang masuk, barang keluar, minimum stock level, dan reorder point. Dewi ternganga. "Nin, ini apa?" "Ini caramu biar nggak rugi lagi," kataku. "Mulai besok, setiap ada barang masuk atau keluar, kita catat di sini. Komputer ini akan kasih tahu kita kapan harus pesan gula A dan kapan harus berhenti pesan sarden B. Kita juga bisa lacak mana yang paling untung." Dewi menatapku, matanya berkaca-kaca. "Nin, otakmu masih sama?" Sesuatu di dalam diriku berdesir. Sebuah percikan api kecil di tumpukan abu. Yah, otakku masih sama. Bagas tidak mengambilnya. Riana tidak bisa mencurinya. 3 bulan, toko Dewi bertransformasi. Berkat sistemku, perputaran barangnya jadi lebih cepat. Keuntungannya naik 15%. Dia bisa menabung sedikit. Aku juga. Dewi memberiku gaji kecil, yang kutabung di bawah kasur. Aku mulai membeli skincare murah di toko. Aku membeli sampo yang wangi. Aku membeli baju baru, bukan daster, tapi kemeja dan celana bahan sederhana. Setiap malam, setelah toko tutup, aku tidak lagi menangisi masa lalu. Aku duduk di depan laptop Dewi, tapi aku tidak mengurus stok barang. Aku membuka portal lowongan kerja. Aku menatap layar. Ada perasaan takut yang luar biasa. 5 tahun. 5 tahun aku absen dari dunia korporat. Dulu aku manajer proyek, sekarang apa yang bisa kutulis di CV-ku? Ibu rumah tangga dan penjaga toko kelontong. Suara Bagas kembali, jelek. "Bau, miskin. Nggak bisa kerja?" Aku menutup laptop. "Aku nggak bisa, why?" desahku pada Dewi. "Kenapa?" "Siapa yang mau mempekerjakan aku?" CV-ku kosong 5 tahun. Dewi duduk di sampingku. "Kosong? Kamu bilang kosong?" "Kamu itu mengurus rumah tangga dengan budget yang mustahil. Itu financial management level dewa. Kamu membantu tetangga, itu client relations. Kamu memajukan tokoku 15% dalam 3 bulan, itu business development. Jangan remehkan dirimu, Nin." Kata-katanya menamparku. Dia benar. Malam itu, aku menulis CV-ku. Anindita Rahayu, SM. Pengalaman kerja. Manajer proyek, firma konsultan XXX, 5 tahun lalu. Konsultan bisnis retail, paruh waktu, toko Dewi, 3 bulan. Mengimplementasikan sistem manajemen inventaris digital. Menganalisis pola penjualan untuk mengoptimalkan profitabilitas. Meningkatkan efisiensi omset sebesar 15%. Aku tidak berbohong. Aku hanya membingkainya dengan benar. Aku melamar. Aku tidak mengincar posisi manajer. Aku realistis. Aku melamar posisi staf administrasi, staf entry level. 1 minggu, 2 minggu. Puluhan email lamaran kukirim. Tak ada jawaban. Aku hampir menyerah. Mungkin Bagas benar. Lalu, suatu sore, saat aku sedang menata kaleng susu, ponsel lamaku yang dibelikan Dewi bergetar. Email. Undangan wawancara, PT Cakrawala Logistik Nusantara. Jantungku berhenti berdetak. Why? Aku dapat panggilan, teriakku. Aku diterima. Bukan sebagai karyawan biasa. Waktu wawancara, kepala divisi itu, seorang ibu tegas bernama Bu Hana, menatap CV-ku dan aku bergantian.
Kamu mantan manajer proyek, melamar jadi staf admin, tanyanya skeptis. Aku menarik napas. Inilah Anindita yang dulu. Bu, kataku tenang dan percaya diri. Saya tahu nilai saya. Tapi saya juga tahu saya sudah 5 tahun tertidur. Saya tidak minta posisi, Bu. Saya minta kesempatan. Beri saya meja dan komputer. Dalam 6 bulan, saya jamin, ibu sendiri yang akan mempromosikan saya. Karena saya bukan sekadar staf admin. Saya adalah aset. Bu Hana menatapku lama. Lalu dia tersenyum tipis. Kamu mulai hari Senin, katanya. Tapi bukan jadi staf admin. Divisi saya butuh supervisor baru untuk tim data. Gajinya tidak akan sebesar gajimu dulu. Tapi ini bukan entry level. Percikan api itu. Percikan api di tengah abu kehancuranku. Kini, ia mulai membakar. Hari pertamaku di PT Cakrawala Logistik Nusantara adalah hari pertamaku hidup kembali. Aku berdiri di depan cermin di kamar mandi sempit di belakang toko Dewi. Aku mengenakan kemeja putih yang kubeli dari pasar Loak, bersih dan disetrika kaku, dan celana bahan hitam milik Dewi yang sedikit kebesaran, dijepit dengan sabuk. Rambutku kuikat ekor kuda, rapi. Wajahku bersih, hanya kuberi pelembab dan bedak tipis. Aku menatap pantulan diriku. Mata itu tidak lagi mati. Ada ketakutan di sana, ya, tapi di baliknya, ada api. Api yang dinyalakan oleh hinaan, bahan bakar yang dipasok oleh rasa sakit. Aku bukan staf admin. Aku adalah aset. Aku mengulang kata-kataku pada Bu Hana seperti mantra. Hari itu, aku berjalan masuk ke lobi kantor yang megah bukan sebagai Nindi yang bau dapur. Aku masuk sebagai Anindita Rahayu, supervisor tim data. 6 bulan pertama adalah neraka yang kucintai. Aku adalah orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Otakku, yang telah dipaksa tidur selama 5 tahun, kini bekerja dalam kecepatan penuh. Aku melahap data, aku mempelajari sistem baru, aku menemukan inefisiensi dalam alur kerja yang sudah berjalan bertahun-tahun. Timku, yang awalnya skeptis terhadap ibu rumah tangga yang kembali bekerja, perlahan-lahan menaruh hormat. Aku tidak memimpin dengan tangan besi. Aku memimpin dengan data. Kenapa kita masih pakai rute B untuk pengiriman ke Cirebon? Tanyaku dalam rapat tim pertama. Sudah dari dulu begitu, Bu, jawab seorang staf senior. Menurut dataku, kataku, sambil menampilkan spreadsheet di layar. Rute A, B, dan C punya cost yang sama, tapi rute B punya catatan keterlambatan 30% lebih tinggi karena perbaikan jembatan yang tidak kunjung selesai. Kita rugi buffer time dan customer complaint. Mulai hari ini, alihkan semua ke rute A dan tolong, siapa yang bertanggung jawab atas data infrastruktur ini? Kenapa tidak di-update? Ruangan itu hening. Persis 6 bulan setelah hari pertamaku, Bu Hana memanggilku ke ruangannya. Nindi, katanya, tanpa basa-basi. Saya mau laporan progresmu. Bu, saya sudah merampingkan sistem pelaporan data. Kita menghemat 40 jam kerja per minggu. Saya juga mengidentifikasi kebocoran biaya di rute S45T, menghemat 800 juta rupiah untuk kuartal ini. Bu Hana menatapku. Senyum tipis yang kulihat saat wawancara dulu, kini merkah lebih lebar. Waktu wawancara, kamu bilang dalam 6 bulan saya akan mempromosikan kamu, katanya. Aku tersenyum. Saya harap saya tidak salah, Bu. Kamu tidak salah. Selamat, Nindi. Mulai bulan depan, kamu adalah asisten manajer divisi perencanaan. Hidupku berubah. Gaji pertamaku sebagai supervisor, setelah kutraktir Dewi makan enak, kugunakan untuk menyewa kamar kos kecil tapi bersih. Aku pindah dari toko Dewi, meski dia memaksa agar aku tetap tinggal. Aku harus berdiri di kakiku sendiri, why, kataku padanya. Tapi aku akan mampir setiap minggu untuk cek stok barangmu. Gaji asisten manajer memungkinkanku untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Aku mulai berinvestasi. Bukan pada saham dulu, tapi pada diriku sendiri. Aku membuang 3 daster kucel itu. Aku membakarnya di tempat sampah di belakang kosku, satu persatu. Asapnya adalah penutup babak lama hidupku. Aku membeli pakaian baru. Blazer yang pas badan.
sepatu hak tinggi yang kokoh, tas kerja yang elegan. Aku pergi ke salon. Aku memotong rambutku yang kusam menjadi model bob profesional yang tajam. Aku membeli skincare. Wajah yang dulu disebut jelek dan kusam oleh Bagas, kini mulai bersinar. Bukan karena produk mahal, tapi karena diriku kembali utuh. Setahun kemudian, Bu Hana naik jabatan menjadi direktur. Dan dia menarikku bersamanya. Posisi manajer perencanaan kosong, katanya. Kamu tahu itu harusnya jadi posisimu. Jangan kecewakan saya. Aku tidak mengecewakannya. Dalam 2 tahun, aku adalah Anindita Rahayu, manajer perencanaan PT Cakrawala Logistik Nusantara. Aku punya apartemen studio kecil yang kucicil atas namaku sendiri. Aku punya mobil city car baru yang kubeli dengan bonusku. Aku bukan lagi wanita yang numpang hidup dan numpang makan. Aku adalah wanita yang membayar tagihannya sendiri. Dewi, dia sekarang pemilik 3 toko kelontong. Sistem spreadsheet sederhanaku telah berkembang menjadi aplikasi mini yang kurancang khusus untuknya. Dia mempekerjakan 15 karyawan. Kami adalah 2 ratu yang membangun kerajaan kami sendiri dari nol. Suatu hari, sebuah proyek besar mendarat di mejaku. Sebuah megakonglomerat bernama Surya Kencana Group ingin mengakuisisi sebagian saham perusahaan logistik rekanan kami, dan mereka butuh due diligence penuh atas semua aset dan alur kerja kami. Ini adalah proyek triliunan rupiah. Seluruh dewan direksi mereka akan hadir di presentasi final, kata Bu Hana padaku. Dan CEO-nya, Rendra Wijaya, terkenal sangat detail. Dia muda, brilian, dan tidak punya ampun. Proyek ini di tanganmu, Nindi. Ini tiketmu ke kursi direktur. Aku bekerja siang dan malam. Aku menyiapkan data, strategi, dan proyeksi. Aku tahu ini adalah panggungku. Saat aku melakukan riset tentang Surya Kencana Group, aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah nama anak perusahaan di bawah payung mereka tersembunyi di laporan keuangan sebagai aset sekunder PT Adijaya Karya. Jantungku berdebar. Itu nama perusahaan tempat Bagas bekerja dulu. Aku ingat dia membanggakannya sebagai BUMN kecil yang stabil. CEO yang akan kutemui ini adalah bos dari bosnya Bagas. Dunia ini sempit sekali. Hari H presentasi. Aku berdiri di ruang Dewan Direksi Surya Kencana Group. Ini adalah ruangan terbesar yang pernah kumasuki. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit memandang ke seluruh kota. Aku mengenakan setelan power suit berwarna biru navy, rambut bobku tertata sempurna, dan di tanganku ada pointer laser, bukan lap kotor. Para direktur masuk. Dan terakhir, dia, Rendra Wijaya. Sesuai reputasinya. Muda, mungkin hanya beberapa tahun di atasku. Tampan, dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Matanya tajam, seolah bisa memindai isi kepalamu. Aku memulai presentasiku. Aku tenang. Aku percaya diri. Aku adalah Anindita yang dulu, tapi lebih baik, lebih kuat, lebih tajam. Aku tidak sedang bicara pada dewan direksi, aku sedang menceritakan sebuah simfoni data, dan aku adalah konduktornya. Selama 1 jam, aku menguasai ruangan itu. Ketika aku selesai, ruangan itu hening sejenak. Lalu Rendra Wijaya, sang CEO, yang sedari tadi hanya menatapku lekat, akhirnya angkat bicara. 1 pertanyaan, Bu Anindita, katanya. Suaranya dalam dan tenang. Di slide 34, Anda memproyeksikan penghematan efisiensi sebesar 22% dengan mengkonsolidasikan gudang di Jawa Barat. Tim kami sendiri hanya berani memproyeksikan 15%. Apa yang Anda lihat dan tidak kami lihat? Dia memujiku. Aku tersenyum. Aku beralih ke slide cadangan yang sudah kusiapkan. Tim Anda menghitung berdasarkan volume, Pak Rendra. Saya menghitung berdasarkan frekuensi dan lead time. Tim Anda melihat angka, saya melihat pola. Ini bukan soal memindahkan barang, ini soal memprediksi permintaan. Data Anda di slide ini, aku menampilkan data mereka, sudah usang 6 bulan. Rendra menatapku lama. Matanya menyipit. Aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah,
tapi kekaguman. Dia lalu tersenyum tipis. Dan dia mulai bertepuk tangan. Pelan. Lalu diikuti oleh seluruh dewan direksi. Rapat dibubarkan. Proyek itu disetujui. Saat aku membereskan laptopku, Rendra Wijaya menghampiriku. Dia jauh lebih tinggi dari dekat. Itu presentasi terbaik yang pernah saya lihat dalam 3 tahun terakhir, Bu Anindita, katanya. Terima kasih, Pak. Saya hanya menyajikan fakta, jawabku profesional. Fakta butuh pencerita yang baik, balasnya. Dia mengulurkan tangan. Rendra. Aku menjabat tangannya. Anindita. Saat aku berjalan keluar dari gedung pencakar langit itu, hatiku ringan. Aku berhasil. Aku bukan hanya kembali, aku melampaui diriku yang dulu. Di lobi yang ramai, saat aku menunggu mobilku, mataku menangkap sosok yang familiar. Dia berdiri di dekat antrian lift karyawan, tampak kusut dan lelah, memegang setumpuk map. Bagas. Dia tampak lebih tua. Lebih kuyu. Dia tidak melihatku. Tentu saja tidak. Aku berada di lobi eksekutif, sementara dia adalah salah satu dari ribuan semut pekerja di gedung raksasa ini. Aku menatapnya sejenak. Pria yang telah menghancurkanku. Pria yang menyebutku jelek, bau, dan miskin. Aku tersenyum. Senyum kecil yang dingin. Aku berbalik, mengenakan kacamata hitamku, dan melangkah masuk ke mobil ber-AC-ku. Aku baru saja memukau bos besarnya. Dan aku bahkan belum memulai. Proyek dengan Surya Kencana Group tidak berakhir di ruang rapat. Itu adalah awal dari segalanya. Rendra Wijaya tidak membiarkan aset berharga lolos begitu saja. 2 hari setelah presentasi, aku menerima email pribadi darinya. Bukan dari alamat email korporat, tapi dari alamat pribadinya. Subjek, Slide 34. Anindita, saya masih memikirkan analisismu. Saya rasa tim saya bisa belajar banyak dari caramu melihat pola. Maukah Anda makan malam dengan saya Sabtu ini? Anggap saja ini sesi konsultasi lanjutan. Rendra. Aku tersenyum menatap layar. Pria ini bergerak cepat. Aku tahu ini bukan hanya soal Slide 34. Tapi aku juga tahu, aku bukan lagi Nindi yang naif yang mudah terbuai oleh pesona pria. Pak Rendra. Dengan senang hati. Tapi saya tidak memberikan konsultasi gratis. Bagaimana kalau kita ganti sesi konsultasi dengan makan malam yang menyenangkan? Anda yang traktir, tentu saja. Anindita. Balasannya datang dalam 30 detik. Tentu saja. Saya akan menjemputmu pukul 7. Makan malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Kami tidak banyak bicara soal pekerjaan. Dia bertanya tentang aku. Bukan tentang dataku, tapi tentang ceritaku. Kamu punya mata seorang pejuang, Anindita, katanya di sela-sela steak kami. Kamu melihat dunia bukan seperti orang kebanyakan. Kamu melihatnya seperti seseorang yang pernah kehilangan segalanya dan berjuang untuk mengambilnya kembali. Aku terdiam. Dia terlalu tajam. Saya hanya pernah berada di tempat yang buruk, Pak Rendra. Panggil aku Rendra, katanya, suaranya melembut. Dan aku tahu tempat buruk saat aku melihatnya. Yang membedakan adalah, kamu tidak tinggal di sana. Kamu membangun jalan keluar. Tidak seperti Bagas yang memintaku melepaskan sayapku, Rendra justru terpesona pada kemampuanku terbang. Dia tidak terintimidasi oleh kecerdasanku, dia justru tertantang. Kami bicara tentang ekonomi makro, tentang filosofi, tentang impian. 1 makan malam menjadi 2. 2 menjadi rutinitas akhir pekan. Karierku di PT Cakrawala Logistik Nusantara juga melesat. Dengan suksesnya proyek Surya Kencana, aku dipromosikan menjadi direktur perencanaan. Aku adalah eksekutif wanita termuda di perusahaan. Apartemen studioku telah berganti menjadi penthouse mewah dengan pemandangan kota. Mobil city carku telah berganti menjadi sedan Eropa berwarna hitam metalik. Lemari pakaianku kini berisi deretan power suit dari desainer ternama, gaun-gaun elegan, dan sepatu hak tinggi yang bisa membunuh. Aku, Anindita, yang dulu menghitung receh hasil menyetrika baju tetangga, kini mengelola anggaran triliunan rupiah. Wajah yang dulu disebut jelek dan kusam, kini rutin dirawat di klinik kecantikan terbaik. Aku bukan hanya wangi,
Aku adalah definisi dari kemewahan dan kekuasaan. Tapi Rendra, dia adalah pencapaian yang berbeda. Dia adalah pria yang setara. 6 bulan setelah pertemuan pertama kami, di sebuah restoran di puncak gedung, dia tidak memberiku cincin. Dia memberiku sebuah proposal. Nindi, katanya, menatapku lekat. Aku tidak akan memintamu berhenti bekerja. Aku tidak akan memintamu jadi ratu di rumahku. Aku memintamu untuk menjadi ratu di sampingku. Mari kita bangun kerajaan kita bersama. Dia bukan melamarku. Dia mengajakku bermitra seumur hidup. Saat itulah aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang Bagas, tentang Riana, tentang uang belanja yang kurang, hinaan, bau dapur, dan mertua yang kejam. Aku menceritakan tentang pengusiran itu, tentang 3 daster kucel yang dilempar ke lantai. Dan aku menceritakan hinaan yang paling membekas. Dia dan pelakor itu bilang bahkan gembel pun tidak akan mau padaku, kataku lirih. Rasa sakitnya masih ada, tapi kini telah berubah menjadi bahan bakar. Wajah Rendra mengeras. Pria yang biasanya tenang dan penuh perhitungan itu kini memancarkan amarah yang dingin. Dia bekerja di PT Adijaya Karya, kan? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku melihatnya di lobi hari itu. Aku tahu, kata Rendra. Aku sudah memeriksanya. Bagas Pranadipa, manajer junior di divisi pengadaan. Kinerjanya biasa saja, tapi terkenal sombong. Dia meraih tanganku. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku bisa? Jangan, potongku cepat. Mataku bertemu dengannya. Belum. Ini pertempuranku, Ren. Aku belum selesai. Rendra mengerti. Dia adalah seorang strategis. Dia tahu balas dendam terbaik disajikan dengan perhitungan matang. Kami bertunangan. Sebuah pesta privat yang hanya dihadiri sahabat dekat. Dewi menangis terharu sambil memelukku. Kamu mendapatkan semuanya kembali, Nin. Kamu pantas bahagia. Aku bahagia, woi, bisikku. Tapi masih ada satu tagihan yang belum lunas. 2 minggu setelah pertunanganku, sebuah amplop tiba di mejaku di kantor. Amplopnya berwarna pink murahan dengan hiasan pita emas yang norak. Alamatku ditulis tangan dengan tinta ungu. Itu adalah undangan pernikahan. Aku membukanya. Foto prewedding murahan terpampang di halaman depan. Bagas, tampak lebih gemuk dan kuyu dari yang kuingat, merangkul Riana yang perutnya membuncit besar. Jelas sekali dia hamil tua. Mereka berdua tersenyum lebar ke kamera, senyum yang sama persis seperti saat mereka mengusirku. Di dalam, di secari kertas kecil yang diselipkan, ada tulisan tangan yang kukenal. Tulisan Riana. Ditunggu ya, Mbak Nindi. Acaranya di Gedung Serbaguna Sejahtera. Jangan lupa datang. Kami sekeluarga, terutama Ibu Darmi, pengen banget lihat kamu sekarang kayak apa. Pasti sekarang ya, gitulah. Datangnya. Kami tunggu. Salam bahagia, Riana, calon nyonya Bagas, oh Bagas. Aku membaca ulang pesan itu. Pengen banget lihat kamu sekarang kayak apa. Mereka mengundangku bukan untuk merayakan. Mereka mengundangku untuk mengejek. Mereka akan menjadikanku tontonan. Mereka membayangkan aku akan datang dengan daster kucelku, memohon belas kasihan, dan mereka akan tertawa di atas panggung pelaminan, menunjukkan padaku betapa bahagianya mereka dan betapa menderitanya aku. Mereka masih mengira aku adalah sampah yang mereka buang 3 tahun lalu. Sesuatu meledak di dalam diriku. Bukan amarah yang panas. Bukan kesedihan. Tapi tawa. Aku tertawa. Tawa yang dingin, pelan, dan penuh perhitungan. Asistenku sampai melongok dari balik pintu, khawatir. Bu Anindita? Anda baik-baik saja? Aku mengangkat undangan itu. Ria, kataku pada asistenku. Batalkan semua jadwalku hari Sabtu, 2 minggu dari sekarang. Tapi Bu, ada rapat dewan. Batalkan. Dan tolong, hubungi personal shopper saya. Bilang padanya, saya butuh gaun. Bukan gaun untuk rapat. Gaun untuk perang. Aku mengambil ponselku dan menekan nomor Rendra. Sayang, kataku, suaraku semanis madu. Ada apa, ratuku? Aku sedang rapat, jawabnya. Aku tahu.
Tapi aku punya kabar bagus. Kita akhirnya punya acara akhir pekan ini. Oh ya? Kemana? Kita akan pergi ke pesta pernikahan, kataku, sambil menatap foto Bagas dan Riana dengan senyum sinis. Pernikahan siapa? Mantan suamiku. Si Gembel, ini baru saja diundang untuk melihat pesta kemenangannya. Hening sejenak di seberang. Lalu aku mendengar Rendra terkekeh. Baiklah, katanya. Jam berapa aku harus menjemputmu? Dan haruskah aku membawa hadiah? Oh, tentu, kataku. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan. Apa itu? Surat pemecatan untuk pengantin pria. 2 minggu adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan sebuah penobatan. Dan bagiku, pernikahan Bagas dan Riana bukanlah sebuah pesta. Itu adalah panggung penobatanku. Hari Sabtu itu, aku bangun bukan dengan rasa cemas, tapi dengan ketenangan yang menakutkan. Aku bangun di penthouseku, dengan pemandangan Jakarta terbentang di bawahku. Aku menyesap green juice yang disiapkan asisten rumah tanggaku. Aku tidak memikirkan masa lalu. Aku merencanakan masa kini. Pukul 3 sore, tim glamorku datang. Bukan Dewi yang membantuku mengikat rambut. Bukan. Ini adalah penata rias artis papan atas dan seorang penata rambut yang biasa menangani istri-istri konglomerat. Bu Anindita, konsepnya bold atau klasik elegance? Tanya si penata rias. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Wajahku, yang dulu kusam dan lelah, kini terawat dan tegas. Buat aku, kataku, suaraku tenang. Terlihat seperti ratu yang datang untuk berperang. Mereka bekerja. Selama 3 jam, aku bertransformasi. Rambut bobku ditata sleek ke belakang, memperlihatkan leher jenjang dan tulang pipiku yang tajam. Riasan mataku smoky dan menusuk, bibirku dipulas warna merah darah yang anggun. Lalu, gaunnya. Personal shopperku telah bekerja dengan sempurna. Ini bukan gaun pesta biasa. Ini adalah gaun kutur berwarna hijau zamrud yang pekat. Modelnya memeluk tubuhku dengan sempurna, menunjukkan lekuk tubuh yang dulu tersembunyi di balik daster. Punggungnya terbuka, tapi bagian depannya tertutup dan berkelas. Ria, panggilku pada asistenku saat aku selesai berpakaian. Ya, Bu. Bawa kotak sampah. Aku berjalan ke walk-in klosetku. Di laci paling bawah, terbungkus plastik, masih kusimpan satu barang dari masa laluku. Satu daster kucel yang kubawa dari rumah Dewi, sebagai pengingat. Aku mengambilnya, mencium baunya yang apek. Bau kemiskinan. Bau penderitaan. Jelek, bau, miskin, dasisku. Lalu, di depan timku yang kebingungan, aku melemparkan daster itu ke kotak sampah. Bakar ini. Sekarang. Aku mengenakan perhiasanku. Anting berlian solitaire dan kalung berlian Rivera yang menjuntai. Hadiah pertunangan dari Rendra. Di pergelangan tanganku, jam tangan Patek Philippe. Aku, Anindita, yang dulu menghitung receh di bawah kasur, kini memakai perhiasan senilai miliaran rupiah hanya untuk menghadiri pernikahan mantan suamiku. Pukul 18.30. Bel apartemenku berbunyi. Rendra masuk. Dia berhenti sejenak di ambang pintu, menatapku. Dia mengenakan setelan Tom Ford hitam yang dibuat khusus untuknya. Dia tampak seperti dewa kekuasaan. Dia berjalan menghampiriku, senyum kekaguman, dan sedikit bahaya, terukir di bibirnya. Jika ini adalah perang, bisiknya, mencium punggung tanganku. Maka musuhmu sudah kalah bahkan sebelum kau tiba. Kamu suka? Tanyaku. Aku hampir merasa kasihan pada mereka, jawabnya. Hampir? Hadiahnya? Tanyaku sambil kami berjalan ke lift pribadi. Rendra tersenyum. Dia menepuk saku bagian dalam jasnya. Terbungkus rapi dalam amplop berlogo Surya Kencana Group. Surat pemutusan hubungan kerja, ditandatangani olehku. Efektif segera. Kami tidak menaiki sedan hitamku. Kami menaiki mobilnya. Sebuah Bentley Flying Spur berwarna hitam legam, dengan sopir pribadi. Kami melaju menembus malam, bukan sebagai Nindi dan Rendra, tapi sebagai ratu dan raja. Gedung serbaguna sejahtera. Namanya saja sudah menunjukkan levelnya. Itu adalah gedung serbaguna standar di pinggiran kota. Catnya sedikit mengelupas,
Parkirannya becek karena hujan semalam. Dekorasi di pintu masuk adalah gapura dari balon-balon pink dan emas yang mulai kempis. Musik dangdut koplo terdengar samar-samar. Kontras yang sempurna. Bentley kami berhenti tepat di lobi. Penjaga parkir yang memakai seragam batik kusut ternganga. Dia kebingungan apakah harus memberi hormat atau lari memanggil manajer gedung. Sopir Rendra membukakan pintu untuknya. Rendra keluar. Aura kekuasaannya membuat lobi yang ramai itu terasa hening seketika. Para tamu undangan lain, yang datang dengan mobil keluarga biasa, berhenti melangkah. Rendra berjalan memutar, mengabaikan semua mata, dan membukakan pintu untukku. Dia mengulurkan tangannya. Aku meletakkan tanganku yang terawat di atas tangannya. Dan aku, Anindita Rahayu, melangkah keluar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lobi itu hening. Musik dangdut di dalam seolah berhenti. Aku berdiri tegak. Gaun hijau zamrudku berkilauan di bawah cahaya neon lobi yang temaram. Berlian di leherku menangkap cahaya, menyilaukan mata. Aku mendengar bisikan. Ya Tuhan, siapa itu? Artis? Gila, cantik banget. Bentar, itu Pak Rendra Wijaya. CEO Surya Kencana. Sama siapa dia? Istrinya? Aku tersenyum tipis. Di meja penerima tamu, aku melihat 2 sosok yang kukenal. Sepupu Bagas. Wajah mereka pucat pasi. Tapi target utamaku ada di pintu masuk, sedang menyambut tamu. Ibu Darmi. Mantan mertuaku. Dia mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang terlalu ketat, sanggulnya miring. Dia sedang tertawa lebar dengan seorang tamu, memamerkan gigi palsunya. Lalu, dia melihat kami. Tawanya mati. Dia membeku. Matanya membelalak, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku melihat kebingungan di matanya. Lalu, ketidakpercayaan. Lalu, kengerian saat dia sadar. Ini aku, Nindi. Si menantu, bau dapur, yang dia hina. Wajahnya berubah dari merah, menjadi putih pucat. Tangannya yang memegang tas pesta murahan bergetar hebat. Aku tersenyum padanya. Senyum paling manis, paling dingin yang kupunya. Lalu, di depan puluhan tamu, Bu Darmi terhuyung ke belakang. Matanya terbalik. Dia pingsan. Jatuh menimpa pot bunga plastik di sebelahnya. Ibu, beberapa orang berteriak. Kekacauan terjadi di pintu masuk. Tapi aku tidak berhenti. Rendra juga tidak. Kami melangkahi kekacauan itu dengan tenang. Dia pingsan, bisik Rendra di telingaku, terdengar geli. Baru pemanasan, sayang, balasku. Kami masuk ke dalam ballroom. Dan di sana, di atas pelaminan yang didekorasi dengan bunga plastik dan kain tile murahan, mereka berdiri. Bagas, Riana. Riana tampak konyol. Gaun pengantin putihnya yang terlalu mengembang jelas-jelas tidak bisa menutupi perutnya yang hamil besar. Riasannya tebal dan menor, mencoba terlihat glamor tapi gagal total. Bagas mengenakan setelan jas yang kelihatannya kesempitan, membuatnya tampak sesak. Mereka sedang tersenyum lebar, menerima ucapan selamat. Lalu, musik berhenti. Suara MC tergagap. Semua mata di ruangan itu, yang tadinya menatap pelaminan, kini berbalik menatap kami. Aku dan Rendra. Berdiri di pintu masuk. Riana adalah yang pertama sadar. Senyumnya luntur. Dia menyipitkan mata. Siapa sih itu, Bikin? Kata-katanya mati. Aku melihatnya. Momen itu. Momen ketika otaknya yang lambat akhirnya memproses siapa aku. Mulutnya terbuka. Matanya yang dibingkai bulu mata palsu tebal, membelalak ngeri. Dia mencengkeram lengan Bagas. Bagas, yang kebingungan karena semua orang menatap ke belakang, akhirnya ikut berbalik. Dia melihatku. Rahang Bagas jatuh. Secara harfiah. Jatuh. Dia menatap Rendra di sampingku. Dia pucat pasi. Pak Rendra? Lalu dia menatapku. Dan menatapku lagi. Dia tidak mengenaliku. Lalu dia mengenaliku. Aku melihat tampuran teror, kebingungan, dan sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang mirip penyesalan? Tidak. Itu hanya keterkejutan. Aku, Anindita. Mantan istrinya yang jelek, bau, miskin.
Yang gembel pun tak mau. Kini berdiri di pesta pernikahannya, mengenakan gaun seharga mobilnya, berlian seharga rumahnya, dan digandeng oleh CEO tertinggi perusahaan tempat dia bekerja. Pengantin wanita di pelaminan, kalah cantik, kalah telat. Aku tersenyum. Senyum ratu. Aku menggandeng lengan Rendra lebih erat. Ayo, sayang, bisikku, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Kita harus beri selamat pada pengantinnya. Dan kami mulai berjalan menyusuri karpet merah yang pudar itu, menuju pelaminan. Menuju kehancuran mereka. Karpet merah pudar itu terasa seperti jembatan melintasi neraka. Setiap langkahku dengan sepatu hak Christian Louboutin, yang ironisnya, bagian bawahnya berwarna merah darah, terasa mantap dan penuh perhitungan. Seluruh ballroom hening. Hening yang absolut. Musik dangdut koplo tadi serasa tak pernah ada. Para tamu, dengan piring sate dan es buah di tangan, membeku di tempat. Mereka tidak berbisik. Mereka menahan napas, menatap dua sosok yang berjalan dengan aura seorang raja dan ratu, menuju pelaminan yang tampak seperti panggung sandiwara murahan. Di atas pelaminan, Bagas dan Riana terpaku. Wajah Bagas adalah kanvas ketakutan murni. Keringat mulai membanjiri dahinya, merusak riasan tipis yang dipaksakan oleh perias pengantin. Dia gemetar hebat, matanya melesat panik antara aku dan Rendra. Dia tahu siapa Rendra. Dan dia mulai sadar siapa aku. Pak Rendra. Dia bergumam seperti kaset rusak, suaranya nyaris tak terdengar. Riana, di sisi lain, wajahnya memerah karena amarah. Riasan menornya membuat ekspresinya terlihat seperti topeng yang retak. Dia tidak takut, dia murka. Bagaimana bisa, di hari kemenangannya, ada wanita lain, mantan istri suaminya, yang seharusnya menjadi gembel, datang dan mencuri perhatian dengan cara seperti ini? Mas, itu Nindi, kan? Ngapain dia di sini? Desisnya, mencubit lengan Bagas keras. Dan siapa pria itu? Beraninya dia. Kami tiba di kaki pelaminan. Tangga kecil dengan 3 anak tangga itu dilapisi karpet yang sama pudarnya. MC acara, seorang pria muda dengan jas yang kebesaran, akhirnya menemukan suaranya, meski gagap. Kita kedatangan tamu-tamu yang sangat setua. Aku tersenyum menatap MC itu. Lalu, aku menatap lurus ke Bagas. Bagas, kataku. Suaraku tenang, tetapi di keheningan ballroom itu, suaraku terdengar seperti dentingan lonceng gereja. Jelas dan bergema. Bagas tersentak seolah baru disetrum. Nini, kamu? Aku tidak membiarkannya selesai. Aku menoleh ke Riana, yang menatapku dengan mata melotot penuh kebencian. Riana, sapaku, lebih manis. Selamat atas pernikahan kalian, ya? Rendra, di sampingku, hanya diam. Dia berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan yang dingin, tangannya dengan tenang berada di saku celananya. Dia adalah penonton, sekaligus eksekutor. Aku datang, lanjutku, sambil melangkah perlahan menaiki anak tangga pertama. Rendra mengikutiku. Aku terima undanganmu. Aku baca kok, catatan kecil yang kamu selipkan itu. Aku berhenti di anak tangga kedua, membuat posisiku kini hampir sejajar dengan mereka. Kamu tulis, kami sekeluarga, terutama Ibu Darmi, pengen banget lihat kamu sekarang kayak apa. Kataku, mengutip kata-katanya dengan sempurna. Dan kamu juga bilang, pasti sekarang, ya, gitulah. Aku tersenyum lebar, menunjukkan gigiku yang putih terawat. Aku merentangkan tanganku sedikit, memamerkan gaun zamrudku, berlian di leherku, dan pria tampan di sisiku. Nah, inilah aku sekarang, Riana. Yah, gitulah, kata kuku. Bagaimana menurutmu? Apa aku masih jelek? Riana tidak bisa menjawab. Mulutnya terkatup rapat, amarah membuatnya sesak napas. Aku beralih ke Bagas. Dia mundur selangkah, hampir menabrak dekorasi bunga plastik di belakangnya. Dan kamu, Mas Bagas, kataku. Panggilan, Mas, itu keluar dari mulutku dengan rasa pahit dan ironi yang tajam. 3 tahun lalu, saat kamu melempar dasterku ke lantai, kamu bilang apa? Oh, ya, aku ingat. Aku mendekat selangkah lagi.
Kini aku di atas panggung, hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Kamu bilang, jelek, bau, miskin. Gembel pun tak ada yang mau sama kamu. Aku mengucapkan setiap kata dengan penekanan yang dingin. Para tamu di bawah terkesiap. Mereka bisa mendengarku dengan jelas. Kamu benar soal satu hal, Mas, kataku. Gembel memang tidak mau padaku. Aku berbalik, menggandeng lengan Rendra. Aku menariknya sedikit ke depan. Kenalkan, kataku pada seluruh ruangan. Ini, Rendra Wijaya, tunanganku. Aku menatap Bagas lagi. Dia bukan gembel, Mas. Dia kebetulan adalah CEO dari Surya Kencana Group, bos besar dari perusahaan tempat kamu bekerja. Wajah Bagas menjadi seputih kapur. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah eksekusi. Nindi, jangan. Aku. Tiba-tiba, Riana menjerit. Jeritan melengking yang memekakkan telinga, penuh amarah yang tak tertahankan. Kurang ajar kamu. Pelacur, teriaknya. Perutnya yang buncit menghalanginya, tapi dia mencoba melompat ke arahku. Dasar pelacur. Pasti kamu jual dirikan sama dia. Ngaku kamu. Perempuan sialan. Dia mencoba menjambakku, tapi Rendra bergerak lebih cepat. Dia menempatkan dirinya di antara aku dan Riana, melindungiku dengan tubuhnya. Dia tidak menyentuh Riana. Dia hanya menatapnya. Satu tatapan dingin dari Rendra Wijaya. Dan Riana membeku. Amarahnya yang meledak-ledak itu langsung padam, digantikan oleh rasa takut yang primitif saat menyadari siapa yang sedang dia hadapi. Jaga mulut istri Anda, Pak Bagas, kata Rendra. Ini adalah kata-kata pertamanya. Suaranya tenang, dalam, dan mematikan. Dia sedang menghina Direktur Perencanaan PT Cakrawala Logistik Nusantara. Dan tunangan saya. Bagas menelan ludah. Maaf, Pak. Riana dia lagi hamil, Pak, emosinya. Kami mengerti, kata Rendra datar. Kami tidak akan lama. Kami hanya datang untuk memberikan hadiah pernikahan. Rendra merogoh saku jasnya. Dia mengeluarkan amplop putih tebal yang elegan. Bukan amplop angpau murahan. Ini adalah amplop resmi dengan logo Surya Kencana Group terukir timbul di sudutnya. Jantung Bagas seakan berhenti berdetak. Dia tahu amplop itu. Pak, undangan, Pak. Bisik Bagas, suaranya gemetar ketakutan. Rendra mengabaikannya. Dia tidak memberikan amplop itu kepada Bagas. Dia memberikannya kepada MC yang masih gemetar di sudut panggung. Tolong, kata Rendra. Bacakan hadiah ini untuk kedua mempelai. Saya ingin semua orang ikut berbahagia atas berita baik yang diterima pengantin pria hari ini. MC itu mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia membukanya, melihat kop surat resmi. Matanya membelalak. Bacakan, Pak. Sekarang, perintah Rendra. MC itu mengangkat mikrofon ke mulutnya. Suaranya bergetar. Pengumuman, katanya. Dengan hormat, kepada Saudara Bagas Pranadipa. Mata Bagas terpejam. Dia tahu ini akhir. Merujuk pada pelanggaran etika berat, penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan tindakan amoral yang mencoreng nama baik perusahaan. Para tamu mulai berbisik kencang. Pelanggaran etika? Amoral? Maka, Dewan Direksi PT Adijaya Karya, di bawah naungan Surya Kencana Group, dengan ini memutuskan. MC itu berhenti, menatap Bagas dengan iba. Bacakan, desis Rendra. Memutuskan hubungan kerja dengan Saudara Bagas Pranadipa terhitung. Saat ini juga. Hening. Lalu, tidak. Jeritan itu bukan dari Riana. Itu dari Bagas. Dia ambruk. Kedua lututnya menghantam panggung pelaminan dengan keras. Dia bersujud, tapi bukan untuk sholat. Dia bersujud dalam kehancuran. Pak, jangan, Pak. Pak. Bagas menangis, merong seperti anak kecil. Dia mencoba merangkak, meraih kaki celana Rendra. Nindi, tolong aku, Nin. Maafkan aku. Aku mohon. Jangan lakukan ini. Rendra melangkah mundur satu langkah,
menghindari tangan kotor Bagas yang mencoba menyentuh sepatunya. Sekarang, giliran Riana yang bereaksi. Tapi bukan dengan tangisan. Matanya yang membelalak kini menatap Bagas yang bersujud di lantai. Apa? Pekitnya, suaranya serak. Dipecat? Maksudnya apa, Mas? Bagas hanya bisa menangis. Habis, kita habis. Mas, Dok, kamu dipecat? Jadi kita mau makan apa? Anak ini gimana? Riana histeris. Dia lupa padaku. Dia lupa pada Rendra. Dia kini fokus pada bencana di depannya. Dia mulai memukuli Bagas yang masih bersujud. Dasar laki-laki nggak berguna, Plat. Dia menampar kepala Bagas. Gara-gara kamu. Gara-gara mantan istri setan Miu ini. Kenapa kamu nikahi aku kalau kamu jadi pengangguran? Bangun. Pelaminan itu menjadi panggung kekacauan. Pengantin pria bersujud meraung-raung. Pengantin wanita hamil besar menjerit histeris sambil memukuli suaminya. Para tamu di bawah syok, beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. Pesta pernikahan telah hancur. Hancur lebur. Aku menatap pemandangan itu. Pemandangan dua orang yang telah tertawa saat mengusirku, kini hancur di hari bahagia mereka. Tidak ada rasa iba, hanya kepuasan yang dingin. Aku melangkah maju, melewati Riana yang sedang kalap. Aku berdiri tepat di depan Bagas. Aku berjongkok sedikit, gaun mahalku menyapu lantai panggung yang kotor. Aku menatap matanya yang penuh air mata dan ingus. 3 tahun lalu, saat aku diusir, bisikku pelan, hanya untuk kami bertiga. Aku berjalan kaki tanpa tahu harus kemana. Sekarang gantian aku yang tanya, Mas. Aku tersenyum. Senyum paling sinis, paling mematikan. Setelah ini, kamu mau kemana? Aku berdiri tegak. Aku berbalik, gaun zamrudku berdesir. Rendra sudah menungguku, dia mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya. Kami berjalan menuruni panggung, meninggalkan kekacauan, jeritan Riana, dan raungan putus asa Bagas. Kami berjalan menyusuri karpet merah itu lagi, tapi kali ini, diiringi oleh tatapan ngeri dan takjub dari ratusan tamu. Pintu keluar ada di depan kami. Balas dendamku telah selesai. Aku telah menghancurkan pesta mereka. Aku telah membuat mantan suamiku dipecat di hari pernikahannya. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan jelek. Aku bukan bau. Aku bukan miskin. Aku adalah Anindita, dan aku telah mengambil kembali hidupku. Perjalanan pulang di dalam Bentley hitam itu hening. Sopir di depan fokus pada jalan, dipisahkan oleh partisi kaca. Hanya ada aku dan Rendra di kursi penumpang yang mewah. Aku menatap keluar jendela, lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti berlian yang tersebar. Pemandangan ballroom yang kacau, Riana yang menjerit, Bagas yang bersujud, para tamu yang berbisik dan merekam, perlahan memudar di kaca spion. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa bahagia. Aku merasa kosong. Tapi ini adalah kekosongan yang baik. Kekosongan yang damai. Seperti sebuah ruangan yang akhirnya bersih setelah bertahun-tahun dipenuhi sampah. Beban itu, rasa sakit itu, hinaan itu, akhirnya telah kukeluarkan. Tiba-tiba, Rendra tertawa. Tawa pelan, dalam, dan penuh kekaguman. Aku sudah sering melakukan hostile takeover, katanya, sambil meraih tanganku. Tangannya hangat. Tapi apa yang baru saja kita saksikan, itu adalah level penghancuran yang benar-benar baru, ratuku. Aku menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Senyum yang tulus. Kamu tidak terkejut? Aku terkejut dia berani memukul suaminya di depan umum. Candanya. Tapi aku tidak terkejut padamu. Kamu bilang kita akan berperang, dan kamu datang sebagai panglima tertingginya. Aku hanya senang berada di pihakmu. Apa yang terjadi pada Bagas surat itu, apakah itu berlebihan? Tanyaku, bukan karena aku merasa bersalah, tapi karena aku ingin tahu. Wajah Rendra kembali serius. Nindi, aku tidak memecatnya hanya karena dia mantan suamimu. Saat kamu memberiku namanya, aku meminta tim HR-ku melakukan audit kinerjanya. Pria itu ceroboh. Dia memakai fasilitas perusahaan, kartu kredit korporat, untuk mentraktir Riana. Ada beberapa info C pengadaan yang di markup dengan tidak wajar.
Dia pencuri kecil. Aku terdiam. Tentu saja. Seorang pria yang bisa mencuri istri orang, meski aku tidak suci, tentu saja bisa mencuri dari perusahaannya. Dia tidak hanya dipecat, Anindita, lanjut Rendra. Dia masuk daftar hitam. Aku sudah memastikan namanya dibagikan ke semua anak perusahaan Surya Kencana dan rekanan utama kita. Dia tidak akan pernah bisa bekerja di industri ini lagi. Itulah harga dari sebuah tindakan amoral yang mencoreng nama baik perusahaan. Aku mengangguk pelan. Keadilan. Bukan hanya untukku, tapi untuk sistem yang dia rusak. Mobil berhenti di lobi penthouseku. Kamu mau naik? Tanyaku pelan. Rendra tersenyum. Aku harus mempersiapkan rapat dewan besok. Tapi kamu, dia mencium keningku, tidurlah yang nyenyak. Mimpimu sudah jadi kenyataan. Malam itu, aku tidur. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur tanpa mimpi buruk. Hidupku berlanjut. Balas dendamku di pesta itu hanyalah sebuah catatan kaki kecil dalam kehidupanku yang baru. Aku dan Rendra mulai merencanakan pernikahan kami. Bukan pesta murahan di gedung serbaguna. Kami merencanakan perayaan private di sebuah villa mewah di Bali. Aku bertemu dengan desainer gaun ternama. Aku mencicipi wine terbaik untuk jamuan makan. Dunia Bagas dan Riana, aku tidak peduli lagi. Tapi, dunia memang kecil. Kabar burung selalu menemukan jalannya. Sekitar sebulan setelah malam itu, aku sedang makan siang dengan Dewi di sebuah kafe. Toko kelontongnya kini sudah punya 3 cabang, dan dia sedang pusing memikirkan sistem waralaba. Nin, katanya di sela-sela kunyahan krowasang. Kamu tahu kabar terbaru? Kabar apa? Proyek baruku disetujui, kataku. Bukan. Kabar mereka, katanya, matanya berbinar penuh gosip. Aku menghela napas. Aku tidak peduli, oh. Tapi kamu harus dengar ini. Bu Ratna, tetangga lamamu itu, kebetulan ketemu aku kemarin di pasar. Dia cerita. Aku mengangkat alisku, pura-pura tidak tertarik. Hancur, Nin. Benar-benar hancur, Dewi memulai. Rupanya, setelah pesta itu, Bu Darmi, mantan mertuamu, langsung menjual rumah yang ditempati Bagas dan Riana. Dia malu bukan main. Dia tidak mau mengakui Bagas sebagai anaknya lagi. Lalu mereka pindah kemana? Kontrakan petak, Nin. Di gang sempit di belakang pasar. Dan Bagas, dia benar-benar jadi pengangguran. Nggak ada yang mau terima dia kerja. Kabarnya dia sekarang jadi, nggak enak ngomongnya. Calo, angkot. Cuma dapat uang rokok. Aku terdiam. Dari manajer junior di gedung mewah, menjadi calo angkot. Riananya gimana? Tanyaku pelan. Itu dia masalahnya. Riana kan hamil besar. Dia yang kerja. Dia jualan gorengan di depan kontrakannya. Sering berantem mereka, katanya. Tiap hari. Suara piring pecah, makian. Riana teriak-teriak bilang Bagas nggak berguna, Bagas balik maki-maki Riana yang sekarang jelek, bau, dan menyusahkan. Ironi. Takdir adalah seorang komedian yang kejam. Bagas menggunakan kata-kata yang sama persis. Aku nggak tahu harus kasihan atau ketawa, Nin, kata Dewi. Jangan dua-duanya. Mereka tidak pantas mendapatkan emosi kita lagi, kataku, sambil menghabiskan kopiku. 1 bulan lagi berlalu. Aku sedang memimpin rapat dewan direksi, mewakili Bu Hana yang sedang cuti. Aku berdiri di depan ruangan, mengenakan power suit berwarna merah marun, memaparkan proyeksi kuartal depan dengan percaya diri. Asistenku, Ria, tiba-tiba masuk dengan panik, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Bu Anindita, maaf menginterupsi, bisiknya. Aku menatapnya tajam. Ria, saya sedang rapat. Saya tahu, Bu. Tapi, ada seorang wanita di lobi. Dia memaksa. Dia bilang ini soal hidup dan mati. Siapa? Namanya? Riana. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Riana. Berani sekali dia. Aku menatap dewan direksi. Maaf, Bapak, Ibu, ada urusan mendesak. Kita tunda 15 menit. Aku berjalan keluar, tidak ke lobi.
Aku tidak sudi menemuinya di depan umum. Aku menyuruh Ria membawanya ke ruang tunggu kecil di dekat toilet. Aku mendorong pintu. Pemandangan di depanku adalah cermin. Cermin dari masa laluku yang paling kelam. Riana duduk meringkuk di kursi. Perutnya luar biasa besar, jelas sudah waktunya melahirkan. Tapi bukan itu yang membuatku syok. Dia persis sepertiku dulu. Dia mengenakan daster yang kotor dan kusam. Rambutnya lepek, berminyak. Wajahnya bengkak karena menangis, kusam, dan pucat. Dia bau kemiskinan dan keputusasaan. Wanita cantik dan wangi yang dulu merebut suamiku telah lenyap. Yang tersisa adalah cangkang yang hancur. Saat dia melihatku yang berdiri tegak dalam balutan jas mahal, wangi parfum high-end, dan aura kekuasaan, matanya yang tadinya sayu, kini menyala bukan dengan amarah, tapi dengan keputusasaan total. Mbak Nendi? Isaknya. Dia bahkan tidak sanggup berdiri. Dia mencoba, lalu dia berlutut. Dia merangkak di lantai marmer yang dingin, mencoba memegang kakiku. Aku melangkah mundur. Ada apa? Tanyaku, suaraku sedingin es. Tolong, Mbak. Tolong saya. Dia menangis, air mata dan ingusnya bercampur. Saya mau melahirkan. Sudah bukaan dari semalam. Tapi saya nggak punya uang. Di mana Bagas? Tanyaku datar. Air mata Riana semakin deras. Kabur, Mbak. Dia kabur. 2 minggu lalu. Kabur? Dia bilang dia nggak sanggup lagi. Dia bilang aku cuma jadi beban. Dia ambil sisa uang jualan gorenganku, dia pergi. Dia ninggalin aku, Mbak? Lagi. Ironi. Saya diusir dari kontrakan. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Mertua saya benci saya. Keluarga saya di kampung nggak mau tahu. Saya bakal mati, Mbak? Anak saya? Dia memegang perutnya. Dan saat itu juga, aku melihat air ketubannya pecah, membasahi lantai marmer yang mahal. Dia menjerit kesakitan. Aku menatapnya. Wanita yang tertawa saat aku diusir. Wanita yang menyebutku gembel. Kini mengemis di kakiku, bersimbah air ketuban. Sisi iblis di dalam diriku ingin berbalik. Ingin meninggalkannya membusuk di sana. Tapi, suara Pak Tirtayasa terngiang. Suara Dewi. Suara Rendra. Mereka tidak mencintaiku karena aku pendendam. Mereka mencintaiku karena aku kuat. Dan kekuatan sejati, tahu kapan harus berhenti. Aku bukan dia. Aku bukan Bagas. Aku Anindita. Aku mengambil ponselku. Bukan untuk memanggil ambulans. Aku memencet tombol interkom asistenku. Ria, kataku, suaraku tenang dan berwibawa. Siapkan mobil perusahaan di lobi darurat. Sekarang. Aku menoleh ke Riana yang terisak kesakitan. Bawa ibu ini ke rumah sakit sehat sejahtera. Buka tagihan atas nama saya. Kamar kelas 3. Paling dasar. Pastikan bayinya lahir. Ria tergagap. Baik, Bu. Aku berjongkok, menatap mata Riana. Wajahnya campur aduk antara sakit, kaget, dan tidak percaya. Dengar, kataku dingin. Aku melakukan ini bukan untukmu. Kamu tidak pantas mendapatkan apapun. Aku melakukan ini untuk bayi yang tidak berdosa itu. Aku berdiri. Ini adalah bantuan kemanusiaan. Dan ini yang terakhir. Aku menatapnya, hancur lebur di lantai. Setelah anakmu lahir, jangan pernah, sekali lagi, muncul di hadapanku. Jangan cari aku. Jangan hubungi aku. Sisa hidupmu yang menyedihkan itu, urus sendiri. Aku berbalik. Aku tidak menunggunya berterima kasih. Aku tidak butuh itu. Aku berjalan kembali ke ruang dewan direksi, membersihkan tanganku dengan hand sanitizer. Maaf atas interupsinya, Bapak, Ibu, kataku, sambil tersenyum. Mari kita lanjutkan. Proyeksi kuartal ketiga. 3 bulan setelah hari di mana Riana bersimpuh di lantai kantorku, aku berdiri di atas tebing kapur di Uluwatu, Bali. Di belakangku, matahari terbenam melukis langit dengan warna oranye, ungu, dan emas. Di depanku, berdiri Rendra Wijaya, mengenakan setelan linen putih,
menatapku seolah aku adalah satu-satunya keajaiban di dunia. Ini adalah hari pernikahan kami. Tidak ada gedung serbaguna yang bau. Tidak ada dekorasi bunga plastik. Tidak ada ratusan tamu yang berbisik. Hanya ada kami berdua, Dewi yang menangis haru sebagai pendampingku, Pak Tirtayasa, mantan bosku yang kini menjadi mentor dan sahabatku, yang bertindak sebagai wali, Bu Hana, dan sekitar 20 orang terdekat kami. Gaun yang kupakai dirancang khusus oleh desainer ternama. Bukan gaun zamrud untuk berperang, tapi gaun sutra berwarna gading yang mengalir lembut, menunjukkan kekuatan dalam keanggunan. Rambutku dihiasi bunga melati segar. Aku wangi, bukan oleh parfum mahal, tapi oleh kebahagiaan. Saat kami mengucapkan janji, Rendra meraih kedua tanganku. Anindita Rahayu, katanya, suaranya yang biasanya tegas kini bergetar oleh emosi. Aku tidak berjanji akan melindungimu dari badai. Karena aku tahu, kamu adalah badai itu sendiri. Kamu kuat, kamu brilian, dan kamu lebih tangguh dari siapapun yang pernah kukenal. Aku hanya berjanji akan menjadi tebing tempatmu berpijak, menjadi angin yang membantumu terbang lebih tinggi, dan menjadi rumah untukmu kembali saat kamu lelah berperang. Aku mencintaimu, ratuku. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit. Rendra Wijaya, balasku. Aku pernah hidup dalam abu. Aku pernah mengira aku tidak berharga. Kamu tidak hanya melihatku, tapi kamu melihat api di dalam diriku saat aku sendiri lupa. Kamu tidak menyelamatkanku, kamu memberiku ruang untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku berjanji untuk membangun kerajaan kita bersama, sebagai mitra, sahabat, dan kekasihmu. Aku mencintaimu, rajaku. Kami berciuman di bawah langit Bali yang magis, diiringi tepuk tangan orang-orang yang benar-benar mencintai kami. Tidak ada surat pemecatan. Tidak ada drama. Hanya ada cinta yang tulus dan dua orang kuat yang memilih untuk bersatu. Hidup kami sebagai suami istri adalah perpaduan yang sempurna. Pagi hari, kami adalah CEO dan direktur. Kami mendiskusikan strategi pasar di meja sarapan, kami saling mengkritik proposal, kami menantang satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Malam hari, kami adalah Nindi dan Rendra. Kami memasak pasta bersama, menonton film, dan bicara tentang masa depan kami. Rendra tidak pernah memintaku jadi ratu di rumah. Dia bangga saat aku memenangkan tender besar. Dan aku bangga saat dia berhasil melakukan akuisisi yang mustahil. Kami adalah power couple yang sesungguhnya. Bagaimana dengan masa lalu itu? Setelah melahirkan, Riana mengirimiku satu pesan dari nomor perawat yang meminjaminya ponsel. Bayinya laki-laki. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku akan pergi dari kota ini. Maafkan aku. Aku membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Aku sudah melunasi tagihan rumah sakit kelas 3 itu. Sesuai janjiku, itu adalah bantuan kemanusiaan terakhirku. Bab itu telah kututup. Kabar terakhir tentang mereka datang 6 bulan setelah pernikahanku. Aku sedang berkunjung ke toko kelontong Dewi, yang kini sudah menjadi minimart modern. Nin, ada kabar? Kata Dewi sambil menyodorkan es teh manis. Kabar apa? Tanyaku, sibuk memeriksa sistem inventaris barunya di tablet. Bu Ratna, si biang gosip itu, kemarin mampir. Dia baru pulang dari kampungnya. Lalu? Dia cerita. Aku berhenti mengetik, tapi aku tidak menatapnya. Cerita apa? Riana, kata Dewi pelan. Rupanya dia benar-benar pulang kampung. Dia tinggal di desa, di rumah orang tuanya yang sempit. Dia sekarang janda beranak satu tanpa pernah benar-benar jadi istri. Orang tuanya malu. Dia harus kerja jadi buruh cuci di kampung, menggendong anaknya kemana-mana. Anaknya sering sakit-sakitan. Dia persis seperti aku dulu, potongku. Lebih buruk, Nin. Kamu dulu menderita karena suami. Dia menderita karena karmanya sendiri. Dia terjebak dalam kemiskinan yang dulu dia gunakan untuk menghinamu. Aku terdiam. Tidak ada rasa puas. Hanya rasa hampa. Itulah takdir yang dia pilih. Lalu dia, tanyaku. Aku bahkan tidak perlu menyebut namanya. Dewi menghela napas. Bagas. Ini yang paling bikin merinding.
Kenapa? Dia tidak jadi calo angkot lagi. Terus? Bu Ratna bilang, dia lihat sendiri. Di perempatan lampu merah dekat stasiun. Ada pengemis. Kotor, dekil, rambut gimbal, kurus kering. Kaki kanannya pincang, katanya ketabrak motor waktu tidur di emperan. Perutku terasa mual. Waktu pengemis itu mendekati mobil Bu Ratna, dia kaget setengah mati. Itu Bagas, Nin. Aku memejamkan mata. Bu Ratna panggil namanya. Bagas? Dan dia, Bagas, waktu sadar siapa yang panggil, dia langsung lari terbirit-birit. Malu. Ya Tuan. Dia sekarang jadi persis seperti apa yang dia dan Riana tertawakan dulu. Dia jadi gembel. Gembel pun tak ada yang mau sama kamu. Kata-kata itu kembali terngiang. Tapi kini, kata-kata itu telah menemukan pemiliknya yang baru. Ironi takdir yang paling kejam. Dan ibunya? Bu Darmi? Dia menjual rumahnya, kan? Dia sekarang tinggal sendirian di rumah petak kecil. Anaknya yang lain tidak ada yang mau mengurusnya, karena dia dianggap sebagai ibu yang gagal mendidik Bagas dan bikin malu keluarga besar. Dia hidup dari sisa uang jual rumah, tapi dia kesepian dan sakit-sakitan. 3 orang. 3 nasib. 3 karma yang telah tuntas. Aku meletakkan tabletku. Aku menatap Dewi. Sudah, kataku. Sudah apa? Jangan pernah bicarakan nama mereka lagi padaku, woi. Siapapun mereka. Dewi tersenyum. Setuju. Sekarang, ayo kita bicarakan hal yang lebih penting. Apa? Calon keponakanku, katanya sambil menepuk perutku yang mulai sedikit membuncit, yang masih kusembunyikan di balik blazer longgar. Aku tertawa. Ya, itu benar. Malam itu, aku berdiri di balkon penthouseku, Rendra memelukku dari belakang, tangannya dengan lembut mengusap perutku. Dia menendang, bisik Rendra. Dia tahu ayahnya pulang, balasku. Aku menatap kerlap-kerlip lampu kota Jakarta. Dulu, aku berjalan kaki di jalanan itu, diusir, tanpa uang sepeser pun. Dulu, aku adalah wanita yang jelek, bau, dan miskin. Kini, aku berdiri di puncak kota itu. Dicintai, dihargai, kuat, dan yang terpenting, bahagia. Aku bukan lagi Anindita yang terbuang. Aku adalah Anindita, sang ratu. Dan ini adalah kerajaanku. 7 tahun. 7 tahun telah berlalu sejak hari aku berdiri di atas tebing di Uluwatu, mengucapkan janji sehidup semati dengan Rendra. Hari ini, aku berdiri di panggung yang berbeda. Bukan panggung pelaminan murahan, bukan pula ruang dewan direksi yang dingin. Aku berdiri di sebuah ballroom hotel bintang 5, di hadapan ratusan wartawan dan tamu undangan, di bawah spanduk besar bertuliskan, peluncuran resmi, Yayasan Anindita Rahayu. Aku mengenakan powersuit berwarna putih gading, rambutku kini sebahu, tertata anggun. Di sampingku, Rendra berdiri, menatapku dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Di barisan depan, Dewi, yang kini adalah pemilik jaringan, Dewi Mart, dengan 40 cabang, menyeka air matanya. 7 tahun lalu, aku hamil anak pertamaku. Sekarang, di barisan depan, duduk putri kecilku, Anya Wijaya, yang berusia 6 tahun, dan putra bungsuku, Arya Wijaya, yang berusia 4 tahun. Mereka duduk di pangkuan Pak Tirtayasa dan Bu Hana, yang sudah kuanggap seperti orang tua keduaku. Yayasan Anindita Rahayu, kataku di mikrofon, suaraku tenang dan menggema. Didirikan dengan satu misi, memberikan sayap kedua. Aku menatap ke kerumunan. Banyak dari kita, terutama perempuan, pernah berada di titik di mana sayap kita dipatahkan. Entah oleh keadaan, oleh orang lain, atau oleh kesalahan kita sendiri. Kita diberitahu bahwa kita tidak berharga, bahwa kita tidak bisa, bahwa tempat kita sudah ditentukan. Suaraku bergetar sedikit, bukan karena sedih, tapi karena gairah. Yayasan ini hadir untuk mereka. Untuk para ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja. Untuk para korban kekerasan yang ingin memulai hidup baru. Untuk siapa saja yang merasa tertidur dan ingin bangun kembali. Kami akan memberikan pelatihan, pendampingan hukum, dan modal usaha. Dulu, kataku,
Seseorang pernah mengambil sayap saya. Hari ini, saya berdiri di sini untuk membantu membagikan ribuan sayap baru. Tepuk tangan membahana. Setelah acara, saat konferensi pers, seorang wartawan muda bertanya, "Bu Nindi, Anda adalah CEO dari ARK Consulting, istri dari Rendra Wijaya, dan kini seorang filantropis. Anda memiliki segalanya. Apa yang memotivasi Anda melakukan ini?" Aku tersenyum. Aku teringat pada diriku yang dulu, yang berjalan kaki gontai dengan 3 daster kucel. Karena saya ingat, jawabku sederhana. Saya ingat bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Dan saya ingat betapa berharganya satu kesempatan kecil, satu uluran tangan, di saat kita berada di titik terendah. Rendra menghampiriku, merangkul pinggangku. "Luar biasa, ratuku," bisiknya. "Kerajaan kita," balasku. "Hidup kami adalah sebuah simfoni yang sibuk, tapi indah. Pagi hari, kami membangunkan anak-anak, membuat sarapan." Rendra tidak pernah sekalipun mengeluh jika aku harus terbang ke Singapura untuk rapat, dan aku tidak pernah protes jika dia harus bekerja sampai larut. Kami adalah mitra. Kami tidak lagi tinggal di penthouse. Kami membeli sebuah rumah besar di area yang tenang, dengan taman yang luas. Tempat di mana anak-anak kami bisa berlari. Dan bagaimana dengan mereka? Nama-nama itu sudah lama terkubur. Aku tidak pernah bertanya. Aku tidak pernah mencari tahu. Dewi, yang mengerti keinginanku, tidak pernah lagi menyebut mereka. Mereka bukan lagi bagian dari ceritaku. Mereka hanyalah catatan kaki yang buram di bab-bab awal hidupku. Keberadaan mereka, penderitaan mereka, atau bahkan, meski mustahil, kebahagiaan mereka, tidak lagi relevan bagiku. Balas dendamku bukanlah saat aku melihat mereka hancur. Balas dendamku adalah saat aku memutuskan untuk bahagia dan berhasil. Minggu pagi, seminggu setelah peluncuran yayasan. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena tawa anak-anak. Aku membuka mata. Aku tidak berada di kamar sempit di belakang toko Dewi atau di kos-kosan. Aku berada di kamar tidur utamaku yang luas. Aroma kopi menyeruak. Aku tersenyum, beranjak dari tempat tidur, mengenakan jubah sutra. Aku berjalan ke balkon. Di taman bawah, aku melihat pemandangan yang melengkapi kerajaanku. Rendra, CEO Surya Kencana Group, pria yang ditakuti di ruang rapat, kini sedang bermain kejar-kejaran dengan Arya. Dia pura-pura menjadi monster, dan Arya tertawa melengking. Di teras, Anya sedang duduk di kursi rotan, dengan serius, membaca laporan keuangan. Dia hanya meniru ibunya, sambil memarahi Rendra karena terlalu berisik. Dan di meja kecil di balkon, 2 cangkir kopi telah tersaji. Satu untukku, satu untuk Rendra, yang baru saja berlari kecil menaiki tangga untuk bergabung denganku. "Selamat pagi, Ratu," sapanya, mencium keningku. Dia tidak lagi memanggilku, Ratuku, dengan nada posesif. Dia memanggilku, Ratu, sebagai pengakuan atas siapa aku. Aku mengambil cangkirku. Kopi yang sempurna. "Pagi, Raja," balasku. Kami berdiri di sana, menatap taman kami, menatap anak-anak kami, menatap kehidupan yang telah kami bangun dari nol, dari abu, dan dari cinta yang setara. Aku tidak lagi mengenang daster kucel itu. Aku tidak lagi mengingat hinaan, jelek, bau, miskin. Semua itu telah menguap. Dulu, aku adalah Anindita yang terbuang. Kini, aku adalah Anindita. Aku adalah istri. Aku adalah ibu. Aku adalah CEO. Aku adalah seorang filantropis. Aku adalah ratu. Dan kerajaanku, akhirnya utuh. 15 tahun. 15 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang hancur itu. 7 tahun telah berlalu sejak aku mendirikan Yayasan Anindita Rahayu. Hidupku kini adalah simfoni yang mapan. Anya, putriku, sudah beranjak remaja, gadis brilian bermata tajam seperti Rendra, dengan lidah setajam ibunya. Arya, putraku, lebih tenang, tapi memiliki bakat analitis yang sama denganku. Kerajaanku dan Rendra telah berkembang. Kami bukan hanya power couple, kami adalah dinasti. Kekuatan kami tidak lagi diukur dari setelan jas atau mobil mewah,
tapi dari pengaruh dan legasi yang kami bangun. Aku sendiri, di usia awal 40-an, telah menemukan ritme yang damai. Aku masih direktur di ARC Consulting, perusahaan konsultan yang kini kubangun sendiri sebagai anak perusahaan Surya Kencana, dan aku mendedikasikan separuh waktuku untuk yayasan. Hari itu hujan. Hujan deras yang biasa turun di bulan November, mengubah jalanan Jakarta menjadi sungai coklat. Aku baru saja selesai meninjau lokasi baru untuk shelter yayasanku di area yang agak padat di pinggir kota. Rendra menawariku sopir, tapi aku selalu senang menyetir sendiri sesekali. Itu mengingatkanku bahwa aku memegang kendali. Aku mengendarai mobil listrikku, dalam keheningan kabin yang kedap suara, alunan musik klasik menemani rintik hujan. Lampu merah. Aku berhenti di sebuah perempatan besar yang kumuh. Di luar jendelaku, kehidupan berjuang keras. Pedagang asongan berlarian menutupi dagangan mereka dengan terpal. Pengendara motor berteduh di bawah jembatan layang. Lalu, seseorang mengetuk jendelaku. Aku sedikit terkejut. Ketukan itu putus asa. Aku menoleh. Seorang pria berdiri di sana, basah kuyup. Dia tidak memakai payung. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah robek di bahu dan celana kargo kotor yang kebesaran. Dia jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya kurus, tirus, ditutupi janggut dan kumis yang tidak terurus. Rambutnya gimbal dan basah, menempel di dahi. Dia menengadahkan tangannya. Gerakan klasik seorang pengemis. Aku menatapnya. Tanpa rasa takut. Tanpa rasa jijik. Hanya observasi. Pria itu kurus, dekil, dan pincang. Kaki kanannya tampak kaku saat dia bergeser. Aku teringat bisikan Dewi bertahun-tahun yang lalu. Di perempatan, pengemis kotor, dekil kaki kanannya pincang. Jantungku tidak berdebar kencang. Tanganku tidak gemetar. Aku hanya menatapnya. Menatap mata itu. Mata yang dulu menatapku dengan kebencian dan hinaan, kini hanya berisi kekosongan dan rasa lapar. Bagas Pranadipa. Dia tidak mengenaliku. Tentu saja tidak. Baginya, aku hanyalah seorang wanita kaya di dalam mobil mewah yang kedap suara, terpisah dari dunianya yang basah dan putus asa. Aku adalah mangsa, target untuk belas kasihan. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Bu, Bu, sedekahnya, Bu, belum makan. Suaranya parau, nyaris tak terdengar di balik kaca. Dia menatapku, dan aku menatap balik. Aku tidak meraih tasku. Aku tidak mencari receh. Aku hanya menatapnya. Aku menatap pria yang telah mengambil 5 tahun hidupku. Pria yang menyebutku jelek, bau, dan miskin. Pria yang tertawa saat aku diusir hanya dengan 3 daster kucel. Pria yang meramalkan bahwa gembel pun tidak akan mau padaku. Dan kini, takdir telah bekerja dengan ironi yang paling brutal. Dia adalah gembel itu. Mungkin karena tatapanku yang terlalu lekat dan tenang, dia berhenti mengetuk. Dia memicingkan matanya yang kuyu, mencoba melihat lebih jelas sosok di balik kemudi. Kebingungan melintas di wajahnya. Kenapa wanita kaya ini menatapnya seperti itu? Lampu di belakangku berbunyi. Lampu lalu lintas sudah berganti hijau. Mobil di belakangku membunyikan klakson. Aku tidak bergerak. Bagas mundur selangkah, takut aku akan marah. Perlahan, aku menekan tombol, menurunkan kaca jendelaku sekitar 5 cm. Cukup untuk suaraku keluar, dan cukup untuk dia melihat wajahku dengan jelas tanpa terhalang pantulan air hujan. Hujan yang dingin dan suara klakson yang riuh masuk ke kabin mobilku. Bagas, kataku. Bukan bisikan. Bukan teriakan. Hanya namamu. Diucapkan dengan nada datar, seolah memanggil seorang staf. Pria itu membeku. Seluruh tubuhnya menegang. Dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya membelalak tak percaya. Dia menatap wajahku, wajah yang kini terawat, matang, dan penuh kuasa. Aku melihat momen itu. Momen ketika otaknya yang telah lama tumpul oleh kerasnya jalanan, akhirnya bekerja. Momen ketika dia menyambungkan titik-titik mustahil itu. Wanita di mobil mewah ini. Suara ini. Nama itu. Nin, desisnya. Suaranya seperti kapur digoreskan di papan tulis. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan horor. Nin, Nedi? Dia melihat hantu.
Tapi hantu yang jauh lebih hidup darinya. Dia mundur 2 langkah, tangannya yang kotor terangkat ke mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan yang murni. Ketakutan akan apa yang dilihatnya. Ketakutan akan siapa dia. Aku menatapnya. 1 detik terakhir. Aku tidak tersenyum. Aku tidak marah. Aku tidak merasa iba. Aku tidak merasakan apa-apa. Dan itulah balas dendamku yang paling sempurna. Bukan api yang membakar, tapi ketiadaan yang dingin. Dia bahkan tidak cukup penting untuk membuatku merasakan sesuatu. Aku menekan tombol, dan kaca jendela itu naik kembali, menutup suaranya dan bau penderitaan dari jalanan. Aku melepaskan rem. Mobil listrikku meluncur maju dengan senyap, meninggalkan dia yang masih terpaku di tengah hujan, menatap kepergianku. Ponselku berdering. Handsfree di mobil menyala. Halo, Emma? Suara Anya, putri remajaku. Mama di mana? Aku sama ayah udah lapar banget, nih. Mama janji bawa pizza. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, hangat, dan penuh cinta. Iya, sayang. Mama lagi di jalan. Pizzanya aman. Mama pulang sekarang. Aku berbelok di tikungan, meninggalkan perempatan itu jauh di belakang. Aku tidak menoleh lagi.